Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Ainus Sore bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, sebuah minibus terbakar di tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Akibatnya lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung macet parah. Ada laka bos, helm kebakaran ini helm. Sebuah minibus terbakar di bahu tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat, Selasa pagi. Kebakaran disertai beberapa kali suara ledakan. Petugas yang terjun ke lokasi langsung berjibaku memadamkan api, sementara sopir dan 17 guru asal Bekasi yang menumpangi minibus selamat. Mereka langsung menyelamatkan diri beberapa saat setelah muncul percikan api. Sedianya rombongan akan berwisata ke Ciamis, Jawa Barat. Diduga kebakaran terjadi akibat kerusakan pada bagian kopling kendaraan. Pas kita nanjak itu pusing ketiga, pas ujung tanjakan mau ke rumah itu kita mau masukin gigi keempat, ternyata kopling itu dapat kosong, ngelos. Akhirnya kita berhentilah di samping, di pinggir. Ternyata pas kita turun di bawah mesin itu udah banyak api dan kita antisipasi pemadaman tapi nggak terburu karena ada yang besar dan meledak. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung sempat macet parah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Ya, arus kendaraan di ruas jalan tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat padat merayap. Tingginya volume kendaraan terjadi karena masa libur Natal dan sejumlah kecelakaan. Kemacetan kendaraan menuju Bandung terpantau di kilometer 85 ruas tol Cipularang, wilayah Jatiluhur, Purwakarta. Ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi bernomor Jakarta serta Banten ini terjebak macet cukup panjang. Kemacetan di masa libur cuti bersama Natal ini terjadi karena masih banyak warga yang berlibur ke sejumlah lokasi wisata di Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya. Sejak Selasa siang, pihak kepolisian memberlakukan rekayasa lalu lintas mulai dari ruas tol Palimanan menuju Cikampek hingga Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi antrean kendaraan di puncak arus balik Natal 2023. Didominasi dengan kendaraan pribadi, arus kepadatan kendaraan di ruas tol Cikampek, Jakarta diperkirakan meningkat mulai sore hari. Rekayasa lalu lintas sistem satu arah kontraflow satu jalur diberlakukan mulai kilometer 188 gerbang tol Palimanan sampai dengan kilometer 72 gerbang tol Cikampek Utama. Sistem kontraflow berlanjut dua jalur dari gerbang tol Cikampek Utama menuju kilometer 47 Karawang dan dilanjutkan dengan satu jalur kontraflow hingga ke kilometer 36 Cikarang. Rekayasa lalu lintas ini rencananya berlangsung mulai pukul 2 siang sampai dengan pukul 12 malam dan bersifat situasional. Kita memprediksi nanti pukul 14.00 itu arus lalu lintas yang menuju ke barat ada titik 188. Prediksinya adalah ada peningkatan volume arus lalu lintas. Jadi kita jadwalkan untuk one way Namun ini semua sangat tergantung dengan situasi arus lalu lintas per jamnya. Apabila arus lalu lintas per jamnya di traffic count tinggi dari 190 melewati angka 3.000 lebih, kita akan. Ya, bagaimana pantauan terkini arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama pada masa libur Natal dan Tahun Baru ini? Kami telah terhubung dengan rekan Salam Rahmat. Selamat sore, Salam, yang ada di gerbang tol Cikampek Utama. Bagaimana situasi lalu lintas saat ini di sana?
Iya, baik, selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini arus lalu lintas di kawasan gerbang tol Cikampek Utama di momen arus balik Natal 2023 ini masih terpantau ramai lancar begitu. Meskipun terjadi peningkatan jumlah volume kendaraan yang melintas begitu lantaran hari ini diprediksi akan menjadi puncak arus balik Natal 2023 yang bahkan hingga pukul 4 sore hari tadi sebanyak kurang lebih dari 19.000 kendaraan ini melintas untuk mengarah ke arah Jakarta. Tentu berbeda situasinya pada hari kemarin yang hanya tercatat sebanyak kurang lebih 20.143 kendaraan saja yang mengarah ke Jakarta. Dan mayoritas kendaraan yang mengarah ke Jakarta ini memang masih didominasi oleh kendaraan pribadi dengan plat B asal Jakarta. Dan untuk mengurai kemacetan, rencananya penerapan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan skema one way dan juga kontraflow ini nantinya akan diberlakukan secara situasional. Jika nantinya mulai terlihat adanya antrian kendaraan atau juga kepadatan arus lalu lintas di sejumlah titik-titik yang diyakini menjadi sumber kemacetan untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Jakarta begitu. Siapa? Salam Rahmat langsung dari gerbang tol Cikampek Utama dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, lokasi wisata Taman Mini Indonesia Indah Jakarta dipadati pengunjung yang tengah menikmati masa libur Natal dan Tahun Baru. Tercatat lebih dari 20.000 pengunjung memadati wisata Taman Mini. Wisatawan tak hanya dari Jakarta, melainkan juga sejumlah pengunjung dari wilayah di sekitar Jakarta seperti Tangerang dan Bogor. Di masa libur Natal dan Tahun Baru yang berbarengan dengan libur anak-anak sekolah, wisata Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur dipadati pengunjung. Antrean panjang mengular di sejumlah wahana seperti wahana kereta gantung dan bus listrik. Lonjakan pengunjung terjadi sejak pagi hari hingga siang. Tercatat lebih dari 20.000 pengunjung memadati wisata Taman Mini. Wisatawan tak hanya dari Jakarta, melainkan juga sejumlah pengunjung dari wilayah di sekitar Jakarta seperti Tangerang dan Bogor. Untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung, pihak Taman Mini juga menyediakan kantong parkir kendaraan pengunjung yang hadir. Selama masa libur Natal dan Tahun Baru, Taman Mini Indonesia Indah beroperasi hingga pukul 10 malam. Kami menyediakan total di Taman Mini ada tidak kurang dari 2.500 slot parkir dan kami akan lakukan pembukaan secara dinamis gitu ya. Jadi banyak kantong parkir yang mungkin selama ini tidak terpakai akan kami aktifasi untuk mengurangi antrian jumlah pengunjung yang mencari parkir. Selain wahana bermain, Taman Mini juga menyediakan hiburan lain seperti konser dan festival. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, libur panjang Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan wisatawan mengunjungi tempat rekreasi, salah satunya di kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Ayu Pratiwi yang ada di Pantai Lagun Ancol, Jakarta Utara. Selamat sore Ayu, bagaimana keseruan liburan masyarakat ibu kota yang ada di Pantai Lagun Ancol saat ini? Ya, selamat sore Safa dan juga pemirsa. Keseruan di area pantai di tempat saya melaporkan yaitu Pantai Lagun yang masih dalam kawasan Symphony of the Sea ini semakin sore wisatawan yang datang makin banyak. Bahkan tercatat dari data yang kami dapatkan dari pihak Ancol yang menyebutkan hingga sore hari ini sudah lebih dari 30.000 wisatawan yang datang untuk melakukan wisatawan. Dan selain itu juga banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan di sini sehingga tak heran Pantai Ancol ini menjadi destinasi favorit yang didatangi oleh seluruh pengunjung. Dan tadi juga kami sempat menanyakan mengapa tiap tahunnya pantai ini menjadi destinasi favorit para pengunjung, dan para pengunjung menyampaikan bahwa selain harganya yang murah, karena Anda pemirsa jika ingin ke sini cukup mengeluarkan uang sejumlah Rp25.000, maka Anda sudah bisa menikmati pantai dengan pasir putih di kawasan DKI Jakarta ini. Dan memang saat ini untuk mendukung kegiatan menyongsong hari Natal dan juga libur Tahun Baru, maka dari pihak Ancol juga menyediakan salah satu pertunjukan yang menjadi andalan, yaitu adanya Santa dan juga Mermaid yang memberikan makanan. Namun setiap harinya atraksi ini akan digelar di jam 2:30 sore, dan saat ini waktu sudah menunjukkan lebih dari jam 5 sore. Atraksi ini sudah selesai dilaksanakan, dan terkhusus untuk libur akhir tahun ini, Pantai Lagun yang biasanya ditutup jam 5 sore kini ditutup jam
jam 6 sore. Nah, sehingga bagi Anda pemirsa yang masih bingung untuk menghabiskan libur akhir tahun kemana, mungkin ini bisa menjadi rekomendasi Anda untuk menghabiskan libur akhir tahun bersama keluarga, karena selain Anda juga bisa menikmati keindahan Pantai Ancol ini, Anda juga bisa berpiknik, menggelar tikar seperti yang ada di belakang saya, menggelar tikar bersama dengan keluarga, berbincang bersama dengan orang-orang terkasih, dan menikmati kuliner yang ada di sekitaran sini. Demikian, Safa, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi melaporkan langsung dari Ancol, Jakarta Utara. Pemirsa, mantan Gubernur Papua Lukas NMB meninggal dunia pukul 10 pagi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Kerabat dan keluarga pun mendatangi ruang Kartika 2 RSPAD. Jenazah Lukas NMB kemudian dipindahkan ke ruang pemulasaran untuk disemayamkan di rumah duka. Pada Oktober 2023 lalu, Lukas NMB dilarikan ke RSPAD setelah terjatuh di kamar mandi rumah tahanan KPK. NMB dikabarkan memiliki riwayat penyakit stroke, diabetes, darah tinggi, jantung, dan ginjal. Pada 7 Desember lalu, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding NMB dan memperberat vonis pidana NMB dari yang semula 8 tahun menjadi 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Ya, 2 periode menjabat sebagai Gubernur Papua, Lukas NMB mengawali karirnya sebagai CPNS. Selama menjabat, NMB dikenal sebagai pemimpin yang pluralis dan moderat. Lukas dinilai mampu meningkatkan hubungan antara pemimpin lain dari berbagai kelompok dan agama. Memulai karirnya dari birokrat, Lukas NMB terjun ke dunia politik dari wakil bupati hingga gubernur Papua. Dalam sejarah Papua, Lukas NMB adalah gubernur ketiga yang dipilih secara demokratis oleh rakyat Papua. Selama menjabat, NMB dikenal sebagai pemimpin yang pluralis dan moderat. Lukas mampu meningkatkan hubungan antara pemimpin lain dari berbagai kelompok dan agama. Bernama asli Lomato NMB, Lukas merupakan lulusan FISIP Universitas Samratulangi tahun 1995. Lukas mengawali karirnya sebagai CPNS hingga menjadi PNS di kantor Sospol Kabupaten Merauke. Tercatat Lukas 3 periode menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Papua. Dinilai sukses saat menjabat sebagai gubernur pada periode 2013-2018, Lukas kembali menjadi gubernur Papua untuk periode 2018-2023. Bahkan Lukas menang telak 67,54% suara. Namun di ujung karirnya, nama Lukas NMB tercoreng setelah menjadi tersangka KPK dalam kasus suap dan gratifikasi terkait sejumlah infrastruktur di Papua. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis NMB dengan hukuman 8 tahun penjara. Status penetapan tersangka Lukas oleh KPK sempat diwarnai drama. Loyalis dan pendukung NMB sempat menghalangi proses penegakan hukum, bahkan sempat melakukan penyerangan terhadap Makobrimob saat Lukas NMB ditangkap. Kini mantan gubernur Papua tersebut telah meninggal dunia saat menjalani perawatan. Diketahui NMB beberapa kali menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto karena gagal ginjal. Kondisi sakit NMB terjadi sejak menjalani sidang kasus suap dan gratifikasi Pengadilan Tipikor Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, benarkah Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka gunakan alat bantu saat debat Jumat lalu? Kami akan membahasnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.